Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin siri hayatil wujud wa sababil azam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbina al-iman wa tuhafizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nural janat wa nural na'im wa nural nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita mulai dengan berdoa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa'a wal intifa' wal fa'idata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hazzan minal ilmi wafiron yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di antara hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita sebagai umatnya adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan menimpa umat manusia, menimpa kita kelak pada hari kiamat. Jadi ada banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi pada kita semua kelak pada hari kiamat. Tentunya Rasulullah menyampaikan itu supaya kita betul-betul bisa mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui pada kehidupan kita berikutnya. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, bahwa sebelum kita melewati sirat, jembatan kita menyebutnya, yang jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang apabila kita melewati jembatan itu maka kita akan sampai pada surga. Maka sebelum kita melewati jembatan itu, sebelum kita melintasi, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya. Kalau dalam bahasa kita penerang. Kalau dalam bahasa kita zaman dulu ketika belum ada listrik, kados oncor niku, Pak. Jadi ketika kita mau berjalan di malam hari yang dibutuhkan apa? Oncor. Zaman saniki senter ngono ya kono wis. Diberi nur, diberi cahaya. Yang dengan cahaya yang dia miliki itu
akan melintasi yang disebut dengan sirat tersebut. Rasulullah memberikan penggambaran ngoten Bu, Pak. Faminhum di antara mereka, di antara umat manusia, mayyakunu nuruhum mithlal jabalil azim. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang cahayanya itu sebesar gunung al-azim, gunung yang besar. Gunung mawon pun gede ditambah napa? Al-azim. Gunungnya gede. Artinya cahayanya sangat terang benderang. Yas'a baina yadayhi. Kemudian orang itu berjalan di antara cahaya itu. Wa minhum di antara mereka lagi mayu'ta nurahu asghara min dzalik. Ada yang diberi lebih kecil daripada gunung yang besar. Gunung cilik. Satu bukit terus mandap. Wa minhum di antara mereka lagi mayu'ta mithlan nakhlati biyadih. Ada yang diberi cahaya mithlan nakhlah biyadih. Nakhlah niku cara makna di antara maknanya itu adalah pohon kurma. Biyadih di tangannya, berarti kaya napa? Bibit. Nggih, bibit pohon kurma. Maknane napa? Cilik, alit. Jadi masih bisa dipegang. Ada yang memaknai juga pecahan kurma, alit teng tangan. Wa minhum di antara mereka lagi mayyuta nuran asghara min dzalik. Ada yang diberi cahaya oleh Allah lebih kecil dari itu. Hatta yakuna akhiruhum rajulan. Hingga yang paling kecil adalah seseorang yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi. Diberi oleh Allah cahayanya itu hanya terdapat pada jempol kaki. Yang saged bayangke, cilik diweteng kabeh, cahayanya itu hanya di jempol kakinya. Rasulullah memberikan penggambaran yudi umarrotan wa yudfa umarroh. Sudah kecil di jempol kita, yudi umarrotan, kadang-kadang bersinar, wa yudfa umarroh, kemudian mati. Jadi itu bahasa kita tuh biar pet cilik surapate kathah batune menapa iki. Fa idza adaa qaddamahu famasya. Lah ketika ini biar dia melangkah, mati mandek meleh. Hidup lagi dia berjalan lagi. Mati dia hentikan langkahnya. Terus kemudian diperintahkan, muru, ayo silakan kamu berjalan. Fayammuruna ala qadri nurihim, mereka berjalan kecepatannya itu seimbang dengan cahaya yang tersedia. Maka Rasulullah memberikan gambaran minhum di antara mereka mayyamurut katarfatil ain. Ada yang berjalan sebegitu cepat seperti sekejap mata. Lap ngono pun dugi. Wa minhum di antara mereka lagi mayyamuru kal barqi. Ada yang berjalannya itu secepat kilat menyambar. Wa minhum di antara mereka mayyamuru kas-sahab, seperti pergerakan awan ketika tertiup angin. Wa minhum mayyamuru kangqidadil kaukab. Wa minhum mayyamuru karih, ada lagi digambarkan berjalannya itu pergerakannya seperti rih niku angin berhembus. Terus wa minhum mayyamuru kasyaddil faros, ada yang berjalannya itu secepat kuda yang berlari kencang. Wa minhum mayyamuru kasyaddir rijli, ada yang seperti orang yang berlari sangat cepat. Hatta yamural ladzi u'tiya nurahu ala ibhami qadamaihi. Ya kemudian berjalan orang yang hanya diberi oleh Allah cahaya yang sedidik niku wau. Di mana? Di jempol kakinya niku wau. Yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Rasulullah memberikan gambaran mereka berjalan melintasi sirat dengan menggunakan wajah, tangan dan kaki.
Terus pundi niku jenengan bayangke niku. Wajah, tangan dan kaki dipakai untuk bergerak. Nek cara bahasa mriki napa, Pak? Nek mbrangkang niku mboten nganggo niki. Berarti luwih ruwet tinimbang niku. Rekoso nggih. Rekoso mboten? Rekoso. Tujur yadun wa tu'allaqu yadun. Kadang-kadang napa? Tangannya yang satu masih bisa berpegangan, yang satu sudah lepas. Kadang-kadang kakinya yang satu masih berada di sirat, yang satu sudah lepas. Ngoten terus hingga mereka melewati yang disebut dengan sirat niku wau. Maknane napa? Maknane mumpung kita masih di dunia, masih punya kesempatan, kita ingin melewati sirat itu seperti apa? Niku harus kita upayakan. Niku tergantung nur yang ada pada kita. Dalam artian nur, cahaya yang ada pada kita, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi jamaah rahimakumullah, banyak juga di antara manusia yang mereka tidak mengikuti hiruk pikuknya hari kiamat. Ini tidak semuanya. Lebih-lebih mereka di antara mereka ada yang tidak perlu mengikuti hisab. Hisab niku napa? Perhitungan ngamal. Siapa mereka? Imam Baihaqi meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan penjelasan yuhsyarun nas fi su'idin wahid yaumal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat di hari kiamat, di tempat yang sama. Kita menyebutnya padang mahsyar. Fayunadi munadin. Kemudian pada saat itu akan ada malaikat yang memberikan pengumuman. Ada petugas, ada panggilan. Panggilannya, Bu, niki bunyinya begini, Pak. Jangan angan-angan tenan nggih. Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di mana orang-orang yang dulu di dunia lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kalau dalam bahasa terjemah sederhana, di mana orang-orang yang dulu di dunia ahli sholat malam. Ini dibahasakan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maknanya mboten sare, sedidik sare ini niku sedidik. Sebab nek tiyang sare niku lambunge niku tebih napa caket, Pak? Nun malah nempel gitu. Malah nempel. Maka bahasane Kanjeng Nabi niku tatajafa junubuhum anil madaji, termasuk bahasa yang dipakai Quran. Ini ku menunjukkan mana orang-orang yang dulu di dunia ahli sholat malam. Fayaqumuna, maka mereka semuanya berdiri. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli sholat malam. Dilalah Kanjeng Nabi kok dawuh ngoten, wa hum qalil, jumlah niku sedidik. Jadi cara jamaah Masjid Al Iqbal niku disurvei Mas Adam nggih, Mas Rois, Mas Latif. Disurvei niku kira-kira, Pak, niku yang ahli sholat malam niku mayoritas napa sedidik? Nun. Mayoritas turu nggih. Bahkan kalau umat Islam sak donya niku disurvei, Pak, niku tetap nanti kesimpulan akhirnya bahwa sebagian besar di antara mereka bukan ahli sholat malam. Jadi nek kula panjenengan kok dikersaki Gusti Allah enteng sholat dalu, kula panjenengan dikersaki Gusti Allah kok napa menjadi orang-orang yang senang bangun malam dan sholat di malam hari, maka itu menunjukkan kita termasuk golongan wong-wong sing napa sedidik niku wau. Wahum qalil, jumlahnya niku sedidik. Fayadkhulunal jannah bi ghairi hisab, maka mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Tsumma yu'maru bisairin nas ilal hisab, maka orang-orang yang tidak ikut berdiri ketika dipanggil diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti hisab. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Malah wonten dawuh kok ngoten. Salah satu ada 3 golongan. La yahuluhumul fazaul akbar, yang mereka tidak akan mengikuti atau mereka tidak akan merasa, tidak akan mengikuti proses hari kiamat. Fazaul akbar niku kegentingan pada hari kiamat niku mboten. Wala yanalumul hisab, dan mereka tidak akan dihisab. Dadi ana tanggane do napa dimintai pertanggungjawaban, piyambake niku mboten ngerti belas. Lah terus teng pundi niki pada saat hisab? Hum ala kathibin minal miski, mereka ditempatkan di tempat yang khusus, di tempat yang istimewa, di tempat yang penuh dengan wangi-wangian, hatta yufragha min hisabil khalaik, sehingga yang lain niku selesai dihisab. Jadi ketika yang lain ruwet dihisab niku piyambake niku mboten. Sinten? Rajulun qara al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yang mereka membaca Al-Qur'an karena mencari ridho Allah. Wa amma bi qauman, dan menjadi pemimpin, menjadi imam sekelompok orang, wa hum bihi radun, dan jamaahnya niki seneng. Angel nggih, dadi imam kok disenengi napa? Jamaah gampang napa angel? Dadi imam kok diunek-unekke jamaah gampang napa angel? Gampang. Wis kados ngimami mawon nggih. Ngimami wong 50 mawon niku. Golet ridhone jamaah kabeh niku masyaallah. Ana sing seneng salate suwe. Nggih. Ana sing seneng nek napa imame nganggo kul huwallah nggih wonten. Wonten sing kepengine cepet, wonten sing kepengine napa? Wis nuruti wong angel nggih. Menjadi pemimpin tapi disenangi oleh orang yang dipimpin. Yang kedua, wada'in, muadzin. Yad'u ila sholawati ibtigha'a wajhillah. Muadzin yang napa? Yang mengajak atau yang memberikan datangnya informasi datangnya waktu sholat. Ya muadzin itu dalam rangka mencari ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi muadzin sing istiqomah, yang ikhlas krana Gusti Allah ini punya kesempatan punya kesempatan untuk napa? Masuk nominasi tiang-tiang niku wau. Yang ketiga, wa abdun ahsana fi ma bainahu wa baina rabbih wa fi ma bainahu wa baina mawalihi. Niki budak, saniki pun boten nonton nggih. Budak yang dia menjalankan tugas dengan baik. Jadi cara dadi budak niku mano datang majikane. Tapi pada saat yang sama dia juga bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Lan sanes-sanesipun tesih kathah nggih, tesih kathah. Masih banyak hal-hal yang lain, jalan-jalan terabas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa terhindar dari hiruk pikuknya hari kiamat. Jadi mboten napa-napa Pak Bu, mboten napa-napa. Kita duwe cita-cita, ya Allah, saya kepingin ya Allah tidak mengikuti hiruk pikuknya napa hari kiamat. Nggih, mboten napa-napa duwe cita-cita ngoten. Mangke sak ondel-ondele napa kita kejar. Di antaranya adalah napa? Jadilah orang yang ahli salat malam. Jadilah bagian dari ahlul Quran dan lain-lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Banyak kesalahan mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.